Ada kalanya seseorang datang ke sebuah pertemuan dengan niat sekadar bersilaturahmi, membawa senyum terbaik yang ia punya, berharap pulang dengan hati yang hangat, namun tanpa disadari, satu pertanyaan sederhana bisa mengubah seluruh suasana batinnya dalam sekejap, dan di sanalah kisah ini bermula. Pertanyaan seperti, "Kok belum nikah?" sering dilontarkan dengan nada ringan, seolah itu hanya basa-basi, padahal bagi sebagian orang, kalimat itu menyentuh ruang paling sensitif yang penuh dengan doa-doa panjang dan penantian yang melelahkan. Tidak semua orang belum menikah karena tidak mau, ada yang sedang berjuang melawan keadaan, ada yang pernah berharap lalu patah, dan ada yang sedang belajar ikhlas dengan jalan yang belum juga sampai di tujuan. Menikah bagi sebagian jiwa adalah proses panjang yang sunyi, penuh usaha yang tidak selalu berhasil, dan ketika ditanya berulang kali, luka lama yang hampir sembuh bisa kembali terasa perih. Kita hidup di tengah budaya membandingkan, seolah hidup adalah lomba yang harus selalu ada pencapaiannya, padahal setiap manusia berangkat dari garis awal yang berbeda. Dalam keyakinan yang lembut, kita diajarkan bahwa setiap orang memiliki waktunya sendiri, dan apa yang belum datang bukan berarti ditolak, bisa jadi sedang disiapkan dengan cara terbaik. Lalu ada pertanyaan lain yang tak kalah menusuk, "Kok belum punya anak?" Kalimat yang sering terdengar biasa, namun bagi mereka yang menantikannya, kalimat itu terasa seperti mengingatkan kegagalan yang tidak pernah mereka pilih. Ada pasangan yang telah berikhtiar sejauh yang mereka mampu, menjalani pemeriksaan, menahan harap, dan tetap berusaha tersenyum di hadapan dunia. Di balik pintu rumah, mungkin ada air mata yang jatuh dalam sujud panjang, ada doa yang diulang dengan suara bergetar, dan ada harapan yang disimpan rapat-rapat agar tidak hancur oleh kenyataan. Pertemuan keluarga yang seharusnya menguatkan justru berubah menjadi ruang yang melelahkan, karena pertanyaan demi pertanyaan terasa seperti tuntutan yang harus dijawab. Belum lagi kalimat, "Kapan nambah anak?" yang seolah mengabaikan fakta bahwa setiap keluarga memiliki kapasitas, kesiapan, dan ujian yang berbeda. Ada keluarga yang sedang berjuang secara ekonomi, ada yang sedang menjaga kesehatan mental, dan ada yang sedang belajar bertahan agar rumah tangganya tetap utuh dan tenang. Tidak semua jarak antar anak adalah tanda keegoisan, terkadang itu adalah bentuk tanggung jawab dan kesadaran akan kemampuan diri. Kemudian muncul pertanyaan lain, kenapa ikut mertua, yang seringkali terlontar tanpa empati, seolah setiap pilihan hidup harus sesuai dengan standar umum. Padahal bisa jadi, pilihan itu adalah jalan paling aman, paling bijak, dan paling realistis yang bisa diambil dalam kondisi tertentu. Setiap keputusan lahir dari pertimbangan panjang, doa yang tidak singkat, dan keadaan yang tidak selalu bisa dijelaskan kepada semua orang. Kata-kata memiliki kekuatan yang sering kita remehkan, ia bisa menjadi penyejuk, tapi juga bisa berubah menjadi anak panah yang melukai tanpa suara. Dalam ajaran yang menenangkan, menjaga lisan bukan sekadar etika sosial, melainkan cermin kedewasaan dan kebersihan hati. Empati bukan tentang tahu segalanya, tetapi tentang menyadari bahwa kita tidak tahu apa-apa tentang luka yang sedang dipikul orang lain. Ada keindahan dalam diam, karena dengan diam kita memberi ruang aman bagi orang lain untuk tetap utuh tanpa harus membuka kisah hidupnya. Kadang, kehadiran yang tulus lebih dibutuhkan daripada pertanyaan yang penuh rasa ingin tahu. Kita selalu punya pilihan untuk mengganti pertanyaan dengan doa, mengganti desakan dengan harapan baik. Kalimat sederhana seperti, "Semoga dimudahkan," seringkali jauh lebih menenangkan daripada pertanyaan yang menekan batin. Di era ketika segalanya mudah dibicarakan, kita justru perlu belajar memilah mana yang pantas diucapkan dan mana yang sebaiknya disimpan. Banyak luka tercipta bukan karena niat buruk, tetapi karena kebiasaan lama yang tidak pernah dievaluasi. Menghentikan kebiasaan bertanya yang menyakitkan adalah langkah kecil, namun dampaknya besar bagi kesehatan jiwa banyak orang. Belajar mendengar tanpa mengorek adalah bentuk kasih sayang yang jarang, tapi sangat berharga. Kita tidak pernah berhak atas jawaban hidup orang lain, karena tidak semua kisah harus dipublikasikan. Menjaga privasi sesama adalah bagian dari menjaga martabat manusia itu sendiri. Setiap orang sedang diuji dengan caranya masing-masing, dan tidak ada satupun ujian yang lebih ringan dari yang lain. Apa yang tampak tertunda di mata manusia, bisa jadi sangat tepat dalam perhitungan yang Maha Mengetahui. Menghormati proses orang lain adalah wujud tawakal yang nyata dalam kehidupan sosial. Jadilah orang yang setelah berbincang,
orang lain merasa lebih ringan, bukan semakin terbebani. Jadilah tempat aman, bukan ruang interogasi yang melelahkan. Setiap kata yang keluar dari lisan akan dimintai pertanggungjawaban, maka berhati-hatilah dalam menggunakannya. Kelembutan bukan tanda kelemahan, justru ia adalah kekuatan yang mampu menyembuhkan banyak luka. Apa yang kita biasakan hari ini akan diwariskan pada generasi berikutnya, termasuk cara kita berbicara dan memperlakukan sesama. Bayangkan jika anak-anak tumbuh di lingkungan yang lebih peduli daripada penasaran, lebih mendoakan daripada menghakimi. Perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil dalam diri sendiri. Sebelum bertanya, berhentilah sejenak dan tanyakan pada hati, apakah kalimat ini akan menguatkan atau justru melukai. Jika suatu hari kitalah yang ditanya dan terluka, semoga kita tetap mampu menjawab dengan kelembutan. Dan jika kita pernah tanpa sadar melukai, semoga kita diberi kelapangan hati untuk meminta maaf dan belajar. Hidup ini bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, melainkan siapa yang paling tulus dalam menjalani. Ketika empati menjadi lensa, kita akan melihat manusia bukan dari pencapaiannya, tetapi dari perjuangannya. Masyarakat yang hangat lahir dari individu-individu yang sadar bahwa hati orang lain adalah amanah. Menahan lidah memang tidak mudah, tetapi ia adalah jalan sunyi menuju kedamaian bersama. Semoga setelah ini, kita lebih berhati-hati, lebih lembut, dan lebih bijak dalam bertanya. Dan semoga, di setiap pertemuan, kita menjadi alasan seseorang pulang dengan hati yang lebih tenang, bukan dengan luka yang harus ia sembuhkan sendirian. Ada fase ketika seseorang sudah berusaha berdamai dengan hidupnya, menerima bahwa tidak semua hal berjalan sesuai rencana, lalu justru goyah kembali hanya karena satu kalimat yang mengusik, dan dari situlah kita belajar bahwa luka tidak selalu datang dari peristiwa besar, tetapi sering bersembunyi dalam obrolan sehari-hari. Melanjutkan kisah ini bukan untuk menyalahkan siapapun, melainkan untuk mengajak kita semua menurunkan ego, karena seringkali yang paling sulit bukan meminta maaf, tapi menyadari bahwa kita pernah melukai tanpa sadar. Ada orang-orang yang pulang dari sebuah acara keluarga dengan senyum yang dipaksakan, lalu menangis dalam diam di kamar, bukan karena mereka lemah, tetapi karena lelah harus selalu menjelaskan hidupnya. Tidak semua orang ingin dimengerti, sebagian hanya ingin dihargai tanpa harus membuka luka lama yang sudah susah payah ditutup. Dalam diamnya seseorang, sering tersimpan doa-doa yang tidak pernah kita dengar, dan dalam sabarnya, ada pergulatan batin yang tidak pernah kita lihat. Kalimat yang bagi kita terasa ringan, bisa menjadi beban berat bagi mereka yang sedang belajar bertahan. Ada orang yang memilih diam bukan karena tidak punya jawaban, melainkan karena jawabannya terlalu menyakitkan untuk dibagikan. Kita hidup di tengah masyarakat yang terbiasa bertanya, tetapi jarang benar-benar siap menerima jawaban yang jujur. Seringkali, jika jawaban itu keluar, justru akan diikuti dengan penilaian, perbandingan, bahkan nasihat yang tidak diminta. Disitulah banyak orang memilih menutup diri, karena merasa tidak aman menjadi apa adanya. Padahal, menjadi manusia berarti punya fase jatuh, fase tertunda, dan fase yang tidak sesuai harapan. Tidak ada kehidupan yang benar-benar lurus tanpa belokan, hanya saja tidak semua orang ingin belokannya diumbar ke publik. Belajar menjaga lisan adalah bagian dari menjaga persaudaraan, karena hubungan yang retak seringkali dimulai dari kata-kata yang tidak terjaga. Ada kebijaksanaan dalam memilih topik obrolan, karena tidak semua hal pantas dijadikan bahan bincang. Kehangatan sebuah pertemuan tidak diukur dari seberapa banyak pertanyaan yang dilontarkan, melainkan dari seberapa aman orang merasa berada di dalamnya. Menjadi dewasa berarti tahu bahwa empati lebih penting daripada rasa ingin tahu. Ada kalanya, menanyakan kabar dengan tulus jauh lebih berarti daripada menanyakan pencapaian hidup. Kabar hati seringkali lebih penting daripada kabar status. Kita tidak pernah tahu, mungkin orang yang kita tanya hari ini sedang berada di titik paling rapuh dalam hidupnya. Dan satu kalimat yang kurang bijak bisa menjadi pemicu runtuhnya pertahanan yang sudah ia bangun bertahun-tahun. Hidup ini sudah cukup berat tanpa harus ditambah tekanan dari sekitar. Jika kita tidak mampu membantu, setidaknya jangan menjadi sebab luka baru. Ada keindahan dalam menjadi pendengar yang baik, tanpa interupsi, tanpa tuntutan. Kadang, duduk dan menemani dalam diam jauh lebih menyembuhkan daripada 1000 kata. Kita sering lupa bahwa setiap orang sedang berproses,
dan proses itu tidak bisa dipercepat dengan pertanyaan. Apa yang kita anggap keterlambatan, bisa jadi adalah bentuk perlindungan. Apa yang terlihat sebagai kekurangan, bisa jadi adalah cara hidup menjaga keseimbangan. Tuhan tidak pernah salah waktu, hanya manusia yang sering tergesa ingin tahu. Menghormati takdir orang lain adalah bagian dari menghormati takdir diri sendiri. Ada saatnya kita berhenti membandingkan dan mulai mendoakan. Karena doa tidak pernah melukai, sementara pertanyaan bisa melukai tanpa disengaja. Lingkungan yang sehat bukanlah lingkungan yang paling ramai bicara, tetapi yang paling aman untuk menjadi diri sendiri. Bayangkan betapa damainya jika setiap pertemuan dipenuhi doa baik, bukan tekanan halus. Kita bisa memilih menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari luka. Mulailah dari diri sendiri, dari lisan yang lebih terjaga, dari hati yang lebih peka. Jika suatu hari kita tergoda untuk bertanya hal-hal yang sensitif, ingatlah bahwa hidup orang lain bukan konsumsi publik. Setiap manusia berhak atas ruang aman untuk menyimpan ceritanya sendiri. Dan ketika kita belajar menghargai ruang itu, di sanalah kemanusiaan menemukan bentuknya yang paling indah. Semoga kelanjutan kisah ini tidak berhenti sebagai naskah, tetapi menjelma menjadi kesadaran dalam keseharian kita. Semoga setelah ini, kita lebih memilih kata yang menguatkan daripada yang menekan. Lebih memilih doa daripada desakan. Lebih memilih empati daripada asumsi. Karena pada akhirnya, yang paling diingat orang bukan apa yang kita tanyakan, tetapi bagaimana perasaan mereka setelah berbicara dengan kita. Ada satu pelajaran sunyi yang sering kita abaikan, bahwa hidup seseorang tidak pernah bisa diringkas hanya dari status, usia, atau kondisi yang tampak di permukaan, karena di balik itu ada perjalanan panjang yang tidak pernah kita jalani bersama mereka. Seringkali kita lupa bahwa manusia bukanlah daftar pencapaian yang bisa dicek satu persatu, melainkan jiwa yang tumbuh melalui luka, harapan, kegagalan, dan doa yang kadang tak terucap. Ketika seseorang memilih tersenyum alih-alih menjelaskan, itu bukan berarti hidupnya mudah, melainkan karena ia sudah terlalu sering lelah harus menerangkan sesuatu yang tak semua orang mau pahami. Ada kelelahan yang tidak terlihat, lelah menghadapi ekspektasi, lelah menjawab pertanyaan yang sama, lelah berpura-pura kuat demi menjaga suasana tetap baik. Dalam diamnya seseorang, sering tersembunyi upaya besar untuk tetap bersyukur, meski kenyataan belum sepenuhnya berpihak. Tidak semua orang ingin nasihat, apalagi jika nasihat itu lahir dari asumsi dan perbandingan. Kadang yang dibutuhkan hanyalah pengakuan bahwa hidup memang tidak selalu adil, dan itu tidak apa-apa. Kita hidup di zaman di mana empati menjadi barang langka, padahal ia adalah kunci untuk menjaga kemanusiaan tetap utuh. Satu kalimat yang lembut bisa menjadi penguat sepanjang hari, sementara satu pertanyaan yang keliru bisa menghancurkan suasana batin dalam sekejap. Ada orang yang terlihat baik-baik saja di luar, tapi rapuh di dalam, dan kata-kata kitalah yang bisa menentukan apakah ia pulang dengan hati yang lebih kuat atau sebaliknya. Belajar menahan diri bukan berarti mematikan kepedulian, justru di sanalah kepedulian diuji dengan cara yang lebih matang. Tidak semua kepedulian harus diwujudkan dengan rasa ingin tahu, sebagian justru lebih tulus jika diwujudkan dengan doa dan sikap menghargai. Ada martabat yang harus dijaga, dan seringkali martabat itu runtuh bukan karena hinaan, tetapi karena pertanyaan yang terlalu jauh. Setiap manusia berhak memilih cerita mana yang ingin ia bagikan dan mana yang ingin ia simpan rapat-rapat. Memaksa orang bercerita tentang lukanya sama saja dengan membuka perban yang belum sembuh. Kita mungkin tidak bermaksud jahat, tetapi dampak dari kata-kata tetap harus kita tanggung sebagai pelajaran. Menjadi bijak berarti berani mengevaluasi kebiasaan lama yang ternyata menyisakan luka. Tidak semua tradisi layak dipertahankan, terutama jika ia membuat orang lain merasa kecil dan tertekan. Budaya bertanya soal hidup pribadi perlu diimbangi dengan budaya menghormati batas. Karena batas bukan tanda dingin, melainkan tanda sehat. Ada keindahan dalam hubungan yang saling menjaga jarak aman, tanpa harus saling mengorek. Jika kita benar-benar peduli, kita akan lebih sibuk memastikan orang lain merasa diterima, bukan merasa diadili. Setiap pertemuan seharusnya menjadi tempat beristirahat, bukan arena pembuktian. Manusia datang dengan beban masing-masing, dan tidak adil jika kita menambah beban itu dengan lisan yang tak terjaga. Ada saatnya kita bertanya pada diri sendiri, apakah pertanyaan ini lahir dari kasih,
atau hanya kebiasaan yang tak pernah dipikirkan ulang. Kesadaran kecil itu bisa menyelamatkan banyak hati dari luka yang tidak perlu. Kita tidak akan kehilangan apapun dengan menahan satu pertanyaan, tetapi kita bisa kehilangan kepercayaan jika terus melontarkannya. Kepercayaan adalah fondasi hubungan, dan ia runtuh perlahan oleh kata-kata yang membuat orang merasa tidak aman. Lebih baik dikenal sebagai orang yang menenangkan, daripada orang yang selalu ingin tahu. Lebih baik meninggalkan kesan hangat, daripada meninggalkan bekas luka. Hidup ini terlalu singkat untuk saling menekan, terlalu berharga untuk saling melukai. Jika hari ini kita belajar satu hal, biarlah itu tentang menjaga lisan sebagai bentuk ibadah sosial. Karena kata yang baik bukan hanya mencerminkan akhlak, tetapi juga menyelamatkan jiwa orang lain. Semoga dari sini, kita lebih peka membaca situasi, lebih lembut memilih kata. Lebih sadar bahwa tidak semua senyum berarti baik-baik saja. Dan lebih yakin bahwa empati selalu menemukan jalannya, bahkan tanpa harus bertanya apapun. Pada akhirnya, yang membuat seseorang merasa dihargai bukan seberapa besar perhatian kita, tetapi seberapa dalam rasa aman yang kita berikan. Dan semoga, di setiap percakapan setelah ini, kita menjadi alasan seseorang merasa hidupnya baik-baik saja, meski sedang tidak mudah. Ada titik ketika seseorang akhirnya memilih menjaga jarak dari banyak pertemuan, bukan karena sombong atau merasa lebih baik, melainkan karena lelah harus terus-menerus menyiapkan hati untuk kemungkinan terluka oleh kata-kata yang tak pernah ia minta. Ia belajar bahwa ketenangan kadang harus dibayar dengan kesendirian, karena berada di tengah keramaian yang tidak peka justru lebih melelahkan daripada sepi yang jujur. Banyak orang tidak sadar bahwa candaan yang diulang-ulang bisa berubah menjadi tekanan psikologis yang pelan tapi pasti menggerus rasa percaya diri seseorang. Yang sering dianggap guyonan ringan, bagi sebagian jiwa adalah pengingat bahwa hidupnya belum sesuai dengan standar yang dibuat orang lain. Standar itu sendiri seringkali tidak adil, karena lahir dari perbandingan, bukan dari pemahaman. Setiap manusia punya garis takdir yang berbeda, dan memaksakan satu pola hidup untuk semua orang adalah bentuk ketidakbijaksanaan yang dibungkus kebiasaan. Ada orang yang memilih jalan lambat karena ia ingin selamat, bukan sekadar cepat. Ada yang memilih menunda karena ia sedang menjaga sesuatu yang jauh lebih berharga, seperti kesehatan jiwa dan ketenangan batin. Namun dunia seringkali tidak sabar menunggu, dan lisan menjadi alat paling cepat untuk menyampaikan ketidaksabaran itu. Kita lupa bahwa tidak semua orang kuat menghadapi tekanan sosial yang terus datang dari segala arah. Sebagian hanya bertahan karena tidak punya pilihan lain, sambil berharap suatu hari lingkungan akan lebih ramah. Kalimat-kalimat yang menekan sering membuat seseorang mempertanyakan dirinya sendiri, seolah hidupnya salah hanya karena berbeda. Padahal berbeda bukan berarti gagal, dan terlambat bukan berarti kalah. Dalam keyakinan yang menenangkan, kita diajarkan bahwa setiap takdir berjalan dengan ukuran yang paling pas bagi pemiliknya. Tidak lebih cepat, tidak lebih lambat, hanya terasa demikian karena manusia gemar membandingkan. Saat kita belajar mempercayai pengaturan itu, kita akan lebih mudah menghormati proses orang lain. Dan ketika penghormatan itu hadir, percakapan berubah menjadi ruang yang aman, bukan ruang penghakiman. Bayangkan jika setiap pertanyaan sensitif diganti dengan sikap yang lebih menenangkan, betapa banyak hati yang bisa terselamatkan. Bayangkan jika setiap pertemuan keluarga menjadi tempat pulang, bukan tempat bertahan. Kita sering ingin dianggap peduli, tapi lupa bahwa kepedulian sejati tidak pernah memaksa orang membuka lukanya. Ia datang dengan lembut, hadir tanpa tuntutan, dan pergi tanpa meninggalkan beban. Menjadi manusia yang seperti itu memang tidak mudah, karena ia menuntut kesadaran dan pengendalian diri. Namun justru di sanalah nilai kemanusiaan diuji, bukan saat kita berbicara banyak, tetapi saat kita mampu menahan diri. Ada pahala dalam menjaga perasaan orang lain, meski tidak pernah diumumkan dan tidak pernah dipuji. Karena kebaikan yang paling murni seringkali tidak terlihat, tapi dampaknya terasa dalam jangka panjang. Seseorang mungkin lupa apa yang kita ucapkan, tetapi tidak akan lupa bagaimana perasaannya saat bersama kita. Apakah ia merasa cukup, atau justru merasa kurang? Apakah ia merasa diterima, atau diam-diam merasa terhakimi? Pilihan itu seringkali ada di ujung lisan kita. Dan setiap hari, kita diberi kesempatan untuk memilih ulang, apakah ingin menjadi penenang,
atau tanpa sadar menjadi pengusik. Jika hari ini kita masih belajar, itu tidak apa-apa, karena kesadaran selalu datang bertahap. Yang penting adalah kemauan untuk berubah, untuk tidak lagi menjadikan hidup orang lain sebagai bahan tanya. Karena hidup bukan bahan diskusi, melainkan amanah yang dijalani masing-masing dengan segenap kemampuan. Semoga kelanjutan ini tidak sekadar menambah panjang kata, tetapi menumbuhkan kepekaan dalam hati. Semoga setelah ini, kita lebih berhati-hati bukan karena takut salah, tetapi karena ingin menjaga perasaan, menjaga martabat, menjaga kemanusiaan. Dan pada akhirnya, semoga kita semua dipertemukan dalam lingkungan yang saling mendoakan tanpa perlu saling menekan. Lingkungan yang tidak sibuk bertanya, tapi sibuk memahami. Karena di dunia yang bising oleh tuntutan, menjadi manusia yang lembut adalah bentuk keberanian yang paling sunyi. Ada satu fase kedewasaan ketika seseorang mulai memahami bahwa tidak semua hal harus ditanggapi, dan tidak semua rasa sakit perlu dilawan dengan penjelasan, karena menjaga hati kadang berarti memilih untuk tidak membuka diri pada setiap suara. Ia belajar memilah mana percakapan yang menumbuhkan, dan mana yang perlahan menggerus ketenangan, lalu tanpa banyak drama, ia memilih menjauh dari yang kedua. Bukan karena membenci manusia, tetapi karena mencintai dirinya sendiri dengan cara yang lebih jujur. Di titik itu, seseorang menyadari bahwa batasan bukanlah sikap egois, melainkan bentuk tanggung jawab terhadap kesehatan batin. Ada luka yang tidak perlu diperpanjang dengan klarifikasi, karena tidak semua orang bertanya untuk memahami, sebagian hanya ingin memuaskan rasa ingin tahunya sendiri. Dan semakin seseorang berusaha menjelaskan, seringkali semakin banyak penilaian yang muncul. Maka diam pun dipilih sebagai perlindungan terakhir. Namun alangkah indahnya jika dunia tidak memaksa orang sampai pada titik itu. Jika sejak awal, setiap percakapan dilandasi kesadaran bahwa kita sedang berhadapan dengan manusia utuh, bukan topik obrolan. Manusia yang punya batas sabar, batas luka, dan batas kekuatan. Ketika kita mulai melihat orang lain sebagai amanah, bukan objek tanya, cara bicara kita akan berubah dengan sendirinya. Nada menjadi lebih rendah, pilihan kata menjadi lebih lembut, dan niat menjadi lebih bersih. Kita tidak lagi sibuk mencari celah untuk bertanya, tetapi sibuk mencari cara agar kehadiran kita tidak menyakitkan. Ada ketenangan yang lahir dari empati, ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan kecerdasan atau pengalaman, melainkan dengan keikhlasan hati. Dan ketenangan itu menular, ia menciptakan ruang-ruang aman di tengah masyarakat yang terbiasa menuntut. Ruang di mana seseorang bisa hadir tanpa harus menjelaskan mengapa hidupnya belum seperti orang lain. Ruang di mana diam tidak ditafsirkan sebagai kegagalan. Ruang di mana setiap orang dihargai bukan karena statusnya, tetapi karena kemanusiaannya. Mungkin dunia tidak akan berubah dalam semalam, tetapi perubahan selalu dimulai dari satu kesadaran kecil. Dari satu orang yang memilih menahan satu pertanyaan. Dari satu lisan yang memilih doa daripada desakan. Dari satu hati yang memilih memahami daripada menilai. Jika itu bisa dimulai dari kita, maka naskah ini tidak sia-sia. Karena sejatinya, pesan paling kuat bukan yang paling lantang, melainkan yang paling terasa dalam sikap. Dan semoga, suatu hari nanti, orang-orang tidak lagi gemetar saat datang ke pertemuan keluarga. Tidak lagi menyiapkan jawaban-jawaban palsu hanya demi menjaga suasana. Tidak lagi pulang dengan dada sesak karena pertanyaan yang seharusnya tidak perlu. Semoga mereka pulang dengan hati yang lebih ringan, karena dikelilingi manusia-manusia yang paham adab dan empati. Jika itu terwujud, maka kita telah mengambil bagian kecil dalam menyembuhkan dunia. Bukan dengan ceramah panjang, tetapi dengan kesadaran sederhana bahwa kata-kata bisa melukai, dan diam yang bijak bisa menyelamatkan. Dan disitulah, kemanusiaan menemukan wajahnya yang paling lembut. Ada saatnya seseorang akhirnya berhenti berharap dimengerti oleh semua orang, dan mulai berharap cukup dimengerti oleh dirinya sendiri, karena ia sadar tidak semua lingkungan siap belajar tentang empati. Ia memahami bahwa sebagian orang bertanya bukan karena peduli, tetapi karena kebiasaan lama yang diwariskan tanpa pernah disaring dengan hati. Dan di titik itu, ia berhenti marah, berhenti tersinggung, bukan karena kebal, tetapi karena memilih damai. Namun pilihan damai itu tidak lahir dari ruang kosong, melainkan dari proses panjang menerima bahwa tidak semua luka perlu diluruskan.
Ada lelah yang sangat manusiawi ketika seseorang terus-menerus harus menjelaskan bahwa hidupnya baik-baik saja meski tidak sesuai ekspektasi sekitar. Lelah karena harus selalu tampak kuat di hadapan pertanyaan yang berulang. Lelah karena harus menjaga perasaan orang lain, sementara perasaannya sendiri diabaikan. Dari kelelahan itulah muncul kebijaksanaan sunyi, bahwa menjaga jarak kadang lebih menyehatkan daripada bertahan. Bukan untuk memutus silaturahmi, tetapi untuk menjaga kewarasan. Karena silaturahmi yang sehat seharusnya menumbuhkan, bukan menguras. Ada perbedaan besar antara peduli dan mencampuri, dan sayangnya batas itu sering kabur dalam percakapan sehari-hari. Kita terbiasa merasa berhak tahu, lupa bahwa tidak semua hak harus digunakan. Hak bertanya bukan kewajiban untuk selalu bertanya. Ada adab yang lebih tinggi dari sekadar sopan, yaitu kesadaran bahwa setiap orang punya ruang privat yang tidak boleh disentuh sembarangan. Ruang itu mungkin berisi luka, harapan, atau doa-doa yang belum menemukan jawaban. Dan tugas kita bukan masuk ke sana tanpa izin, melainkan menghormatinya dari kejauhan. Ketika adab itu hidup, percakapan menjadi lebih ringan, lebih jujur, dan lebih menenangkan. Tidak ada lagi rasa terancam, tidak ada lagi keharusan membela diri. Yang tersisa hanyalah pertemuan manusia dengan manusia. Bukan status dengan status. Bukan pencapaian dengan pencapaian. Melainkan jiwa dengan jiwa. Di sanalah empati tumbuh secara alami, tanpa perlu diajarkan dengan suara keras. Dan di sanalah, lisan menemukan fungsi terbaiknya, bukan untuk mengorek, tetapi untuk menguatkan. Sebuah senyum tulus, sapaan hangat, atau doa singkat seringkali jauh lebih bermakna daripada pertanyaan panjang. Karena ia tidak menuntut jawaban, hanya menghadirkan rasa aman. Rasa aman itulah yang dicari banyak orang di tengah dunia yang gemar menilai. Jika kita mampu menjadi sumber rasa aman itu, sekecil apapun, maka kita telah melakukan sesuatu yang besar. Bukan karena terlihat, tetapi karena terasa. Dan kebaikan yang terasa biasanya menetap lebih lama daripada kata-kata yang sekadar terdengar. Semoga kelanjutan ini menjadi pengingat lembut bagi kita semua, bahwa hidup orang lain bukan teka-teki yang harus dipecahkan. Ia adalah perjalanan yang patut dihormati. Dengan diam yang bijak. Dengan kata yang terjaga. Dengan hati yang mau belajar merasakan. Karena pada akhirnya, dunia tidak butuh lebih banyak pertanyaan. Dunia butuh lebih banyak manusia yang tahu kapan harus berhenti bertanya. Ada kesadaran yang perlahan tumbuh, bahwa tidak semua hal yang biasa diucapkan pantas terus dilestarikan, karena kebiasaan yang melukai, meski dibungkus senyum, tetaplah melukai. Kesadaran itu biasanya datang setelah seseorang berada di posisi yang sama, saat ia sendiri menjadi sasaran pertanyaan yang terasa menyesakkan dada. Di sanalah empati tidak lagi sekadar konsep, tetapi pengalaman yang membekas. Pengalaman yang mengajarkan bahwa satu kalimat bisa menetap di kepala seseorang lebih lama daripada yang kita kira. Bisa mengganggu tidur, merusak kepercayaan diri, bahkan membuat seseorang mempertanyakan nilai dirinya sendiri. Padahal hidup tidak pernah menilai manusia dari pertanyaan-pertanyaan itu. Yang menilai hanyalah manusia lain, dengan ukuran yang seringkali sempit. Ukuran yang lupa bahwa setiap orang sedang berjalan sambil memikul bebannya masing-masing. Ada yang tampak lambat karena jalannya menanjak. Ada yang terlihat diam karena sedang menguatkan langkah. Ada yang memilih menepi karena ia tahu dirinya belum sanggup berlari. Dan semua itu sah, selama ia jujur pada dirinya sendiri. Tidak ada kewajiban bagi siapapun untuk hidup sesuai jadwal orang lain. Tidak ada dosa dalam berjalan pelan jika itu membuat hati tetap utuh. Namun tekanan sosial sering membuat orang lupa pada kebijaksanaan ini. Tekanan yang lahir dari kata-kata ringan, dari pertanyaan yang diwariskan turun-temurun tanpa pernah dikaji ulang. Maka memutus rantai itu adalah bentuk keberanian. Keberanian untuk berkata dalam hati, cukup, aku tidak akan melanjutkan kebiasaan ini. Keberanian untuk memilih menjadi lebih sadar, meski berbeda dari kebanyakan. Karena perubahan selalu dimulai dari orang-orang yang berani tidak ikut arus. Mungkin awalnya terasa canggung, terasa asing tidak bertanya hal-hal yang biasa. Namun seiring waktu, kehangatan akan menemukan bentuknya sendiri. Hangat yang tidak memaksa. Hangat yang tidak menuntut. Hangat yang membuat orang merasa aman menjadi dirinya sendiri. Disitulah percakapan menjadi ibadah sosial,
bukan ajang penilaian. Disitulah silaturahmi menemukan maknanya yang paling jujur. Bukan tentang saling tahu, tetapi tentang saling menjaga. Menjaga perasaan. Menjaga martabat. Menjaga batas yang seharusnya dihormati. Karena hidup ini bukan panggung pembuktian, melainkan ladang ujian bagi akhlak dan empati. Dan seringkali, ujian itu datang lewat hal-hal kecil, seperti satu pertanyaan yang hampir keluar dari lisan. Jika kita mampu menahannya, mungkin itulah kemenangan kecil yang bernilai besar. Kemenangan atas ego. Kemenangan atas kebiasaan. Kemenangan atas keinginan untuk tahu yang tidak perlu. Semoga di titik ini, naskah ini tidak hanya dibaca, tetapi dirasakan. Menjadi cermin, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk bercermin dengan jujur. Karena setiap dari kita pernah berada di posisi penanya, dan mungkin juga di posisi yang terluka. Dan jika hari ini kita memilih untuk lebih lembut, itu sudah cukup. Cukup untuk membuat dunia sedikit lebih aman bagi hati-hati yang sedang berjuang dalam diam. Ada satu hal yang jarang disadari, bahwa manusia seringkali tidak terluka oleh kenyataan hidupnya sendiri, melainkan oleh cara orang lain menyorotinya dengan kata-kata yang tidak perlu. Sorotan itu membuat seseorang merasa hidupnya selalu kurang, selalu tertinggal, selalu salah, padahal sejatinya ia hanya sedang berjalan di jalur yang berbeda. Perbedaan itulah yang sering tidak diberi ruang, karena masyarakat terbiasa menyamaratakan perjalanan. Seolah semua orang harus sampai di titik yang sama, di waktu yang sama, dengan cara yang sama. Padahal hidup tidak pernah bekerja seperti itu. Hidup jauh lebih rumit, lebih personal, dan jauh lebih penuh rahasia daripada sekadar status dan pertanyaan. Ada orang yang harus melewati banyak kehilangan sebelum siap melangkah ke tahap berikutnya. Ada yang harus menyembuhkan luka masa lalu sebelum berani membangun masa depan. Ada pula yang sedang belajar mencintai dirinya sendiri, setelah terlalu lama merasa tidak cukup karena tekanan sekitar. Semua proses itu valid, meski tidak selalu terlihat. Namun lisan seringkali datang tanpa izin, menuntut jawaban atas proses yang belum selesai. Dan tuntutan itu, meski dibungkus senyum, tetaplah tuntutan. Ia membuat seseorang merasa diawasi, dinilai, dan diuji di ruang yang seharusnya aman. Tidak heran jika banyak orang akhirnya memilih membatasi interaksi, bukan karena tidak peduli, tetapi karena ingin selamat. Selamat dari kelelahan batin. Selamat dari rasa harus selalu membela diri. Selamat dari perasaan bersalah atas hidup yang sebenarnya sedang ia perjuangkan. Di titik inilah kita perlu jujur pada diri sendiri, apakah kehadiran kita selama ini menenangkan, atau justru melelahkan? Apakah setelah berbincang dengan kita, orang lain merasa dikuatkan, atau diam-diam merasa tidak cukup? Pertanyaan itu jauh lebih penting daripada semua pertanyaan yang biasa kita lontarkan pada hidup orang lain. Karena ia menguji bukan hidup mereka, tetapi akhlak kita sendiri. Menjadi manusia yang beradab tidak selalu ditunjukkan dengan tutur kata yang halus, tetapi dengan kemampuan membaca batas. Batas yang tidak diucapkan, namun sangat terasa ketika dilanggar. Batas yang jika dijaga, melahirkan rasa hormat yang tulus. Dan rasa hormat itu adalah fondasi dari hubungan apapun yang sehat. Tanpanya, silaturahmi hanya menjadi rutinitas kosong yang melelahkan. Namun dengannya, pertemuan sekecil apapun bisa menjadi sumber ketenangan. Kita tidak pernah tahu, mungkin satu-satunya tempat aman seseorang hari itu adalah percakapan singkat dengan kita. Dan betapa ruginya jika kesempatan itu justru kita rusak dengan pertanyaan yang tidak perlu. Lebih baik meninggalkan ruang hening yang menenangkan, daripada obrolan ramai yang menekan. Karena hening yang penuh empati jauh lebih bermakna daripada kata-kata yang penuh asumsi. Jika hari ini kita mampu menahan satu kalimat yang sensitif, mungkin kita telah menyelamatkan satu hati dari luka yang tidak perlu. Dan meski kita tidak pernah tahu dampaknya secara langsung, kebaikan seperti itu selalu menemukan jalannya sendiri. Ia tumbuh dalam diam. Ia menguat dalam sunyi. Dan ia kembali pada kita dalam bentuk ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Semoga di akhir perjalanan panjang naskah ini, kita pulang dengan satu kesadaran sederhana, bahwa menjaga lisan bukan soal sopan santun semata. Ia adalah bentuk kasih sayang yang paling nyata dalam kehidupan sosial. Kasih sayang yang tidak memaksa, tidak menghakimi, dan tidak menuntut penjelasan. Kasih sayang yang cukup hadir,
cukup mendoakan, dan cukup menghormati. Semoga, mulai hari ini, kita memilih menjadi manusia yang kehadirannya dirindukan, bukan dihindari. Ada masa ketika seseorang akhirnya berhenti berharap lingkungannya berubah, lalu mulai menata ulang caranya bertahan, karena ia sadar tidak semua orang mau belajar tentang empati meski telah berkali-kali diberi tanda. Ia tidak lagi menunggu pemahaman datang dari luar, melainkan menumbuhkannya dari dalam, agar hatinya tidak mudah goyah oleh pertanyaan yang sebenarnya tidak ia butuhkan. Namun di sisi lain, ada juga orang-orang yang diam-diam berharap dunia menjadi sedikit lebih lembut, sedikit lebih manusiawi, agar tidak ada lagi yang harus pura-pura kuat demi menjaga suasana. Harapan itu sederhana, hanya ingin diperlakukan sebagai manusia utuh, bukan sebagai proyek yang dinilai dari tahap-tahap hidupnya. Karena hidup bukan daftar cek yang harus diselesaikan satu persatu demi memuaskan pandangan orang lain. Hidup adalah perjalanan panjang yang sering kali berliku, dan setiap belokan punya cerita yang tidak selalu layak ditanya. Ada rasa lega luar biasa ketika seseorang berada di tengah orang-orang yang tidak menuntut penjelasan. Yang tidak mengaitkan nilai diri dengan status, usia, atau kondisi keluarga. Yang menerima kehadiran apa adanya, tanpa embel-embel pertanyaan yang menekan. Di ruang seperti itulah, seseorang bisa bernapas lebih panjang, bisa tertawa tanpa beban, dan bisa pulang tanpa membawa luka baru. Ruang aman itu sebenarnya tidak sulit diciptakan, ia lahir dari kesediaan menahan diri. Dari kepekaan membaca suasana. Dari kebijaksanaan memilih diam di saat yang tepat. Sayangnya, hal-hal sederhana ini sering dianggap remeh, padahal dampaknya sangat besar bagi kesehatan batin banyak orang. Satu percakapan yang aman bisa menjadi penguat seharian. Sebaliknya, satu pertanyaan yang salah bisa menghancurkan ketenangan yang dibangun bertahun-tahun. Kita mungkin tidak pernah tahu siapa yang sedang berada di titik rapuh saat kita berbicara dengannya. Dan karena kita tidak tahu, maka berhati-hati adalah pilihan paling adil. Bukan berarti kita menjadi dingin atau tidak peduli, justru di sanalah kepedulian diuji dengan cara yang lebih matang. Peduli yang tidak ingin tahu segalanya. Peduli yang tidak haus jawaban. Peduli yang cukup hadir dan mendoakan dalam diam. Jika lebih banyak orang memilih jenis kepedulian ini, mungkin tidak akan banyak jiwa yang merasa tertekan oleh pertemuan-pertemuan sosial. Mungkin tidak akan banyak yang merasa kecil hanya karena hidupnya belum sesuai harapan sekitar. Mungkin tidak akan banyak yang pulang dengan hati yang lebih berat daripada saat ia datang. Kesadaran seperti ini memang tidak viral, tidak ramai dibicarakan, dan tidak selalu diapresiasi. Namun justru disitulah nilainya, karena kebaikan sejati jarang mencari pengakuan. Ia bekerja dalam senyap, memperbaiki satu hubungan demi satu hubungan. Menjaga satu hati demi satu hati. Dan meski hasilnya tidak langsung terlihat, ia menumbuhkan ketenangan kolektif yang sangat dibutuhkan. Semoga semakin banyak dari kita yang memilih jalan sunyi ini. Jalan untuk lebih peka, lebih lembut, dan lebih sadar. Jalan untuk tidak menjadikan hidup orang lain sebagai bahan tanya. Jalan untuk memahami bahwa empati adalah bahasa paling universal. Dan jika pada akhirnya kita tidak bisa mengubah semua orang, setidaknya kita telah memilih untuk tidak menjadi bagian dari luka itu. Karena seringkali, perubahan besar dimulai dari satu keputusan kecil. Keputusan untuk berhenti bertanya, dan mulai menjaga. Ada kebijaksanaan yang hanya bisa lahir dari pengalaman, ketika seseorang pernah berada di posisi terpojok oleh pertanyaan, lalu bersumpah dalam hati untuk tidak mengulanginya kepada orang lain. Pengalaman itu tidak selalu pahit di luar, tapi meninggalkan bekas yang dalam di batin, membuat seseorang lebih hati-hati, lebih lembut, dan lebih peka membaca raut wajah sebelum membuka mulut. Ia belajar bahwa empati bukan soal kata-kata indah, melainkan tentang keberanian menahan diri. Keberanian untuk tidak ikut arus obrolan yang biasa. Keberanian untuk berbeda dengan memilih diam saat yang lain sibuk bertanya. Karena diam yang sadar seringkali lebih bernilai daripada bicara yang sembrono. Ada orang-orang yang sebenarnya ingin berbagi ceritanya sendiri, namun mundur perlahan ketika merasa tidak aman. Mereka menutup rapat kisah hidupnya karena terlalu sering merasa dihakimi sebelum selesai bercerita. Dan ketika itu terjadi, hubungan tidak benar-benar terputus, tetapi kehilangan kedalamannya. Yang tersisa hanya basa-basi, tanpa kehangatan yang sejati.
Padahal manusia tidak pernah kekurangan topik selain hidup pribadi orang lain. Ada begitu banyak hal yang bisa dibicarakan tanpa harus menyentuh luka. Tentang kebaikan kecil, tentang rasa syukur, tentang hal-hal sederhana yang membuat hati merasa cukup. Namun kebiasaan lama sering membuat percakapan berputar di tempat yang sama, di area yang sensitif namun dianggap wajar. Disitulah kita diuji, apakah kita akan terus mengikuti pola lama, atau mulai menciptakan suasana yang baru. Suasana yang lebih ramah bagi jiwa-jiwa yang sedang lelah. Suasana yang tidak menuntut penjelasan, tidak memaksa jawaban. Karena setiap orang punya waktunya sendiri untuk bercerita, dan tidak semua waktu adalah waktu yang tepat. Menunggu dengan sabar adalah bentuk penghormatan tertinggi pada proses orang lain. Dan jika cerita itu tidak pernah dibagikan, itu pun tidak apa-apa. Karena menghargai diam juga bagian dari empati. Kita sering mengira kedekatan diukur dari seberapa dalam kita tahu, padahal kadang ia diukur dari seberapa aman orang merasa bersama kita. Rasa aman itu tidak lahir dari pertanyaan, tetapi dari penerimaan. Penerimaan yang tidak bersyarat. Penerimaan yang tidak menunggu pencapaian tertentu. Penerimaan yang berkata dalam diam, aku ada, tanpa perlu tahu segalanya. Jika sikap seperti ini tumbuh, mungkin tidak akan banyak orang yang takut pulang kampung. Tidak banyak yang menunda pertemuan karena khawatir ditanya hal-hal yang melukai. Tidak banyak yang harus mempersiapkan jawaban palsu demi menjaga perasaan orang lain. Bayangkan betapa ringannya hidup jika setiap pertemuan menjadi tempat istirahat. Tempat di mana manusia boleh menjadi dirinya sendiri tanpa takut dinilai. Itulah dunia yang diam-diam diinginkan banyak orang. Dan dunia seperti itu tidak dibangun oleh aturan besar, tetapi oleh sikap kecil yang konsisten. Oleh lisan yang terjaga. Oleh hati yang mau belajar. Oleh kesadaran bahwa hidup orang lain bukan hak kita untuk diinterogasi. Jika hari ini kita mampu menjadi satu orang yang lebih peka, itu sudah cukup berarti. Karena satu sikap baik bisa menjalar, tanpa perlu diumumkan. Ia ditiru, dirasakan, lalu diteruskan dengan caranya sendiri. Dan dari situlah, perubahan pelan-pelan menemukan jalannya. Bukan lewat tekanan, tetapi lewat teladan. Teladan tentang bagaimana menjadi manusia yang tidak hanya ingin tahu, tetapi ingin menjaga. Ada keheningan yang terasa berbeda ketika seseorang akhirnya berada di tengah orang-orang yang tidak menuntut apapun darinya, keheningan yang menenangkan, bukan canggung, karena ia tahu tidak akan ada pertanyaan yang menyerang sisi rapuh hidupnya. Di ruang seperti itu, manusia bisa bernapas sebagai dirinya sendiri, tanpa topeng, tanpa skenario jawaban, tanpa kewaspadaan berlebihan. Dan di sanalah kita menyadari bahwa rasa aman adalah hadiah paling mahal dalam sebuah hubungan. Rasa aman tidak lahir dari kedekatan darah atau lamanya kenal, melainkan dari sikap yang konsisten menjaga perasaan. Banyak orang keliru mengira bahwa kepedulian harus selalu diwujudkan dalam bentuk tanya jawab, padahal seringkali kepedulian sejati justru hadir dalam bentuk keheningan yang penuh hormat. Keheningan yang berkata, aku percaya kamu sedang berjuang dengan caramu sendiri. Keheningan yang berkata, aku tidak perlu tahu segalanya untuk tetap mendoakanmu. Sayangnya, dunia terlalu sering mengajarkan kita untuk aktif berbicara, tapi jarang mengajarkan kapan seharusnya berhenti. Akibatnya, banyak hubungan rusak bukan karena konflik besar, melainkan karena luka-luka kecil yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Luka yang muncul dari pertanyaan serupa, diulang, dinormalisasi, lalu dianggap wajar. Padahal luka tetap luka, meski dibungkus tradisi atau niat baik. Ada orang yang terlihat biasa saja setiap kali ditanya, namun perlahan menjauh tanpa pernah menjelaskan alasannya. Ia tidak ingin menyalahkan, tidak ingin berdebat, ia hanya ingin selamat. Selamat dari keharusan menjelaskan hidupnya berulang kali. Selamat dari rasa harus memenuhi ekspektasi yang bukan miliknya. Dan ketika ia memilih menjauh, seringkali ia disalahpahami sebagai tidak ramah, tidak peduli, atau berubah. Padahal yang berubah hanyalah kesadarannya tentang batas. Kesadaran bahwa tidak semua lingkungan aman untuk hatinya. Kesadaran bahwa menjaga diri bukan bentuk pembangkangan, melainkan bentuk tanggung jawab. Di sisi lain, ada pula orang-orang yang diam-diam menyesal karena pernah melontarkan pertanyaan yang kini mereka pahami dampaknya. Penyesalan itu muncul saat mereka sendiri berada di posisi yang sama,
merasakan sesaknya dada ketika hidupnya dijadikan topik. Dari sanalah empati sejati biasanya lahir, bukan dari teori, tetapi dari rasa. Rasa yang membuat seseorang berpikir dua kali sebelum bertanya. Rasa yang membuat seseorang lebih memilih mendoakan daripada mendesak. Jika empati semacam ini bisa diturunkan tanpa harus menunggu luka, dunia tentu akan terasa lebih ringan. Namun meski tidak sempurna, setiap usaha untuk lebih sadar tetap bernilai. Karena perubahan tidak selalu datang dari kesadaran massal, seringkali ia bermula dari satu orang yang memilih berbeda. Satu orang yang memutuskan untuk tidak melanjutkan kebiasaan yang menyakitkan. Satu orang yang memilih menjaga, meski tidak diminta. Dan pilihan itu, sekecil apapun, selalu berdampak. Ia mungkin tidak langsung terasa, tetapi ia membentuk suasana. Suasana yang membuat orang merasa diterima. Suasana yang membuat orang berani hadir tanpa rasa takut. Suasana yang membuat silaturahmi kembali pada maknanya yang paling dasar, yaitu saling menguatkan. Bukan saling menilai. Bukan saling membandingkan. Melainkan saling mendoakan dalam diam. Jika hari ini kita membaca sampai sejauh ini, mungkin ada satu bagian yang diam-diam menyentuh hati. Dan jika itu terjadi, biarlah ia tinggal sebentar, bukan untuk disesali, tetapi untuk dijadikan pengingat. Pengingat bahwa kita selalu punya pilihan dalam setiap percakapan. Pilihan untuk bertanya, atau pilihan untuk menjaga. Dan semoga, semakin sering kita memilih yang kedua, semakin sedikit hati yang harus terluka tanpa alasan. Ada rasa haru yang tidak selalu meneteskan air mata ketika seseorang akhirnya merasa dimengerti tanpa harus menjelaskan apapun, rasa yang membuat dada menghangat karena untuk pertama kalinya ia tidak merasa sendirian di tengah keramaian. Perasaan itu muncul bukan karena orang lain tahu detail hidupnya, melainkan karena orang lain cukup bijak untuk tidak menuntut penjelasan. Disitulah seseorang belajar bahwa dihargai tidak selalu berarti ditanya, tetapi seringkali berarti diberi ruang. Ruang untuk bernapas. Ruang untuk bertumbuh. Ruang untuk menyembuhkan diri tanpa sorotan. Banyak luka batin sebenarnya bisa sembuh lebih cepat jika lingkungan tidak terus mengorek-ngorek sumbernya. Karena luka, seperti benih, butuh waktu dalam gelap sebelum akhirnya menguat dan tumbuh. Namun ketika terus dibuka dengan pertanyaan, ia justru sulit menutup dan mengeras. Maka menjaga lisan bukan hanya soal etika, tetapi juga soal memberi kesempatan orang lain pulih dengan caranya sendiri. Ada orang yang sedang berdamai dengan takdirnya hari ini, lalu besok harus mengulang proses itu lagi karena satu kalimat yang tidak perlu. Siklus itu melelahkan, dan sayangnya sering tidak disadari oleh orang-orang di sekitarnya. Mereka mengira semua baik-baik saja karena senyum tetap terpasang, tanpa tahu bahwa senyum itu adalah bentuk bertahan. Bertahan agar tidak merusak suasana. Bertahan agar tidak dianggap sensitif. Bertahan agar tidak menyinggung perasaan penanya. Padahal, betapa tidak adilnya jika seseorang harus menanggung beban demi menjaga kenyamanan orang lain. Disinilah empati seharusnya bekerja dua arah, bukan hanya menuntut pengertian dari yang terluka, tetapi juga kesadaran dari yang bertanya. Kesadaran bahwa setiap manusia punya titik rapuh yang tidak selalu siap disentuh. Kesadaran bahwa niat baik tidak selalu membenarkan cara. Ada banyak cara menunjukkan perhatian tanpa harus masuk ke wilayah personal. Cara yang lebih aman. Cara yang lebih menenangkan. Cara yang lebih memanusiakan. Jika kita benar-benar ingin dekat, jadilah orang yang kehadirannya ditunggu, bukan diwaspadai. Jadilah orang yang membuat orang lain ingin bercerita dengan sendirinya, bukan karena terdesak. Karena cerita yang lahir dari rasa aman akan jauh lebih jujur dan bermakna. Dan jika cerita itu tidak pernah datang, itu pun tidak mengurangi nilai hubungan. Karena kedekatan sejati tidak diukur dari seberapa banyak rahasia yang dibuka, tetapi dari seberapa besar rasa percaya yang terjaga. Kepercayaan itu rapuh, dan seringkali runtuh bukan karena pengkhianatan besar, melainkan karena luka kecil yang diulang-ulang. Luka dari pertanyaan yang dianggap sepele. Luka dari komentar yang dibungkus canda. Luka dari asumsi yang tidak pernah dikonfirmasi. Semua itu menumpuk, hingga akhirnya seseorang memilih menutup diri tanpa banyak kata. Dan saat itu terjadi, seringkali sudah terlambat untuk bertanya kenapa. Maka selagi masih ada kesempatan, selagi percakapan masih hangat, selagi hubungan masih utuh,
berhati-hatilah dengan lisan. Karena menjaga lebih mudah daripada memperbaiki. Menahan satu pertanyaan jauh lebih ringan daripada menyembuhkan satu luka. Jika naskah ini terus mengalir, itu karena luka-luka semacam ini terlalu sering terjadi dan terlalu jarang dibicarakan dengan jujur. Bukan untuk menyudutkan, tetapi untuk mengingatkan bahwa kita semua pernah berada di kedua sisi, sebagai penanya dan sebagai yang terluka. Dan jika hari ini kita diberi kesempatan untuk memilih, biarlah kita memilih peran yang lebih menenangkan. Peran sebagai manusia yang peka. Manusia yang tahu kapan harus bicara, dan kapan harus diam. Manusia yang hadir bukan untuk menilai, tetapi untuk menemani. Karena pada akhirnya, hidup tidak meminta kita tahu segalanya tentang orang lain. Hidup hanya meminta kita untuk tidak menambah beban di hati mereka. Ada satu pelajaran halus yang sering datang terlambat dalam hidup manusia, bahwa kata-kata yang tidak kita ucapkan kadang jauh lebih bermakna daripada semua kalimat yang berhasil kita rangkai. Karena tidak semua kebaikan harus berbunyi, sebagian justru bekerja dalam senyap, menjaga agar hati orang lain tidak terluka. Di titik ini, seseorang mulai memahami bahwa menjadi dewasa bukan tentang seberapa banyak nasihat yang bisa diberikan, melainkan seberapa banyak dorongan untuk berbicara yang mampu ia kendalikan. Ia sadar, tidak semua orang datang ke pertemuan dengan kondisi hati yang sama, dan tidak semua senyum menandakan kesiapan untuk ditanya. Ada yang tersenyum karena sopan. Ada yang tertawa karena terbiasa. Ada yang terlihat tenang karena sudah terlalu lelah untuk menjelaskan. Dan jika kita cukup peka, kita akan memilih tidak menambah beban pada senyum-senyum semacam itu. Seringkali, manusia tidak membutuhkan solusi dari kita, apalagi penilaian, yang mereka butuhkan hanyalah pengakuan diam-diam bahwa mereka tidak sendirian. Pengakuan bahwa hidup memang kadang berat, dan itu tidak apa-apa. Pengakuan yang tidak meminta detail, tidak menuntut kronologi, dan tidak mengharuskan pembuktian. Sayangnya, banyak percakapan sosial berubah menjadi ajang pembuktian, siapa yang sudah sampai, siapa yang belum, siapa yang sesuai, siapa yang tertinggal. Dan tanpa sadar, kita ikut melanggengkan pola itu setiap kali melontarkan pertanyaan yang menyentuh ranah paling pribadi. Padahal hidup tidak pernah meminta kita menjadi hakim bagi perjalanan orang lain. Yang diminta hanyalah menjadi sesama musafir yang saling menguatkan. Ketika kesadaran ini tumbuh, seseorang tidak lagi gelisah melihat hidup orang lain yang berbeda. Ia berhenti merasa perlu membandingkan. Ia berhenti merasa perlu bertanya. Ia cukup mendoakan, lalu melanjutkan hidupnya sendiri dengan hati yang lebih lapang. Kelapangan hati inilah yang perlahan mengubah suasana di sekitarnya. Orang-orang merasa lebih tenang berada di dekatnya. Percakapan mengalir tanpa ketegangan. Pertemuan terasa lebih hangat, bukan karena banyak tanya, tetapi karena minim penilaian. Dan dari sanalah, rasa saling percaya tumbuh dengan sendirinya. Percaya bahwa kita aman. Percaya bahwa kita tidak akan dipaksa membuka luka. Percaya bahwa kita boleh hadir apa adanya. Kepercayaan semacam ini adalah pondasi yang sering runtuh di masyarakat, padahal tanpanya, silaturahmi hanya tinggal nama. Maka menjaga lisan sejatinya bukan sekadar urusan pribadi, tetapi kontribusi nyata bagi kesehatan sosial bersama. Kontribusi yang mungkin tidak terlihat, tetapi sangat dirasakan. Karena satu orang yang bijak berbicara bisa menenangkan banyak hati dalam satu ruangan. Dan satu pertanyaan yang sembrono bisa merusak ketenangan itu dalam hitungan detik. Disinilah kita diuji, apakah kita ingin dikenal sebagai orang yang cerdas bertanya, atau orang yang aman didatangi. Apakah kita ingin diingat karena rasa ingin tahu kita, atau karena kelembutan sikap kita. Pilihan itu selalu ada, dan ia selalu dimulai dari hal kecil. Dari menahan satu kalimat. Dari mengganti tanya dengan doa. Dari memilih empati daripada kebiasaan. Jika kelanjutan ini terasa panjang, itu karena proses menjadi manusia yang peka memang tidak instan. Ia butuh diingatkan berkali-kali, dipraktikkan perlahan, dan dievaluasi dengan jujur. Namun setiap langkah kecil ke arah itu selalu bernilai. Karena semakin banyak hati yang terjaga, semakin sedikit luka yang harus disembuhkan. Dan semoga, di tengah dunia yang gemar bertanya, kita termasuk orang-orang yang memilih menjaga. Menjaga perasaan orang lain sejatinya adalah bentuk ibadah yang paling sunyi, tidak terdengar oleh siapapun, tidak terlihat oleh siapapun,
tetapi diam-diam menenangkan banyak hati. Ia tidak tercatat sebagai pencapaian, tidak dipuji sebagai keberhasilan, namun bekasnya menetap lama di jiwa orang yang merasakannya. Ada ketenangan yang lahir ketika seseorang pulang dari sebuah pertemuan tanpa membawa luka baru, tanpa harus mengulang dialog di kepalanya, tanpa bertanya-tanya mengapa hidupnya harus menjadi bahan obrolan. Ketenangan itu mahal, dan seringkali dirusak oleh hal-hal kecil yang dianggap biasa. Pertanyaan yang katanya basa-basi. Komentar yang katanya hanya bercanda. Perbandingan yang katanya memotivasi. Padahal bagi sebagian orang, semua itu adalah pengingat bahwa hidupnya belum sesuai ekspektasi lingkungan, meski ia sendiri sedang berjuang sekuat tenaga untuk bertahan. Disinilah keadilan sosial diuji dalam bentuk paling sederhana. Apakah kita memberi ruang yang sama bagi setiap orang untuk berjalan sesuai waktunya? Apakah kita cukup rendah hati untuk mengakui bahwa takdir tidak berjalan seragam, dan keberhasilan tidak punya satu wajah saja? Ketika kesadaran ini tumbuh, seseorang tidak lagi sibuk menghitung capaian orang lain. Ia lebih sibuk menjaga hatinya sendiri agar tidak melukai. Ia lebih sibuk memperbaiki niat sebelum membuka mulut. Karena ia tahu, satu kalimat bisa menjadi doa, dan satu kalimat lain bisa menjadi beban. Orang-orang yang pernah berada di posisi terluka biasanya paham betul rasanya. Rasanya ketika ingin menjawab jujur tetapi takut suasana berubah. Rasanya ketika ingin diam tetapi dianggap tidak sopan. Rasanya ketika harus tersenyum sambil menelan kecewa. Pengalaman-pengalaman inilah yang seharusnya melahirkan generasi yang lebih peka, bukan justru mengulang luka yang sama pada orang lain. Karena tidak ada kehormatan dalam meneruskan kebiasaan yang menyakitkan, meski dibungkus tradisi atau normalisasi sosial. Kehormatan justru lahir dari keberanian untuk berbeda, untuk memilih diam ketika semua orang merasa perlu bertanya. Memilih menunduk ketika orang lain sibuk menilai. Memilih mendoakan ketika orang lain sibuk membandingkan. Pilihan-pilihan sunyi ini mungkin tidak langsung dipahami, bahkan bisa dianggap dingin atau tidak peduli. Namun waktu akan membuktikan bahwa orang yang aman untuk didekati bukanlah yang paling banyak bicara, melainkan yang paling sedikit melukai. Dan kelak, ketika kita sendiri berada di posisi rapuh, kita akan bersyukur pernah belajar menjaga. Karena dunia akan selalu penuh pertanyaan, tetapi tidak semua orang harus ikut mengajukannya. Cukup sebagian kecil yang memilih menjadi peneduh, agar yang lelah punya tempat berteduh. Jika hidup adalah perjalanan panjang dengan banyak tikungan tak terduga, maka menjadi manusia yang lembut adalah bekal yang tidak pernah sia-sia. Bekal yang tidak menambah beban, tetapi meringankan langkah. Bekal yang tidak memaksa, tetapi menemani. Dan semoga, di setiap pertemuan, di setiap percakapan, kita semakin sadar bahwa diam yang penuh empati seringkali jauh lebih bermakna daripada kata-kata yang terlalu ingin tahu.